Jadi presiden itu tidak sama dengan raja, dengan sultan. Kalau sultan itu penguasa, kalau raja itu penguasa, khalifah itu penguasa. Kalau presiden bukan. Presiden itu orang yang dikuasakan. Oleh siapa? Oleh rakyat. Karena Allah ngasih kekuasaannya kepada rakyat. Bukan kepada personal, individu, atau kelompok tertentu. Bukan. Kenapa tahu-tahunya bumi dikuasai dengan segala isinya oleh pemerintah? Padahal bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara. Siapa negara? Rakyat negara itu. Karena munculnya undang-undang, munculnya pemerintah itu lahir dari rakyat. Lahir dari keinginan rakyat. Lahir dari kehendak rakyat. Kok tiba-tiba dikalahkan semua? Israf namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam channel Kajian Berpikir, channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat-ayat Allah yang sudah saya tuliskan di sini, yang berkaitan pula dengan kondisi dan kenyataan kehidupan kita di negara kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, yang hari ini sejak saat terjadinya bencana besar secara nasional, namun tidak ditetapkan secara nasional, dan seakan tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa itu adalah bencana nasional. Maka kita masih berduka. Pada kesempatan ini saya sampaikan materi yang berjudul kerusakan ekologis adalah buah daripada kemusyrikan. Dan kita tahu, saudara, bahwa dosa musyrik itu sulit diampuni oleh Allah dan sulit dimaafkan oleh makhluk yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya akan angkat materi ini untuk kita dapat renungkan, untuk dapat kita pikirkan, dan tentunya lebih jauh adalah membantu saudara-saudara kita yang telah menderita baik lahir maupun batin, yang kiranya ini tidak bisa dimaafkan terhadap para pelaku-pelaku kerusakannya. Kita akan lihat materinya. Kita adalah negara yang bertuhan. Dan sudah disepakati oleh bangsa kita, bangsa yang bertuhan melalui konstitusi. Artinya
pesan Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita semua dan bahkan Tuhan seluruh umat manusia. Pesannya ada di dalam kitab suci. Inilah pesannya. Inilah kalamnya. Inilah wahyunya. Jadi hari ini sejak terjadinya bencana dan mungkin kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan selanjutnya, perbuatan-perbuatan sebelumnya itu sudah diingatkan. Namun disinilah kata Allah, sumum bukmun umpiung fahum la yarji'un. Mereka sulit untuk yarji'un. Karena mereka bisu, tuli, buta. Jadi ini bahasa majaz, saudara, bukan arti fisik. Jadi bagaimana kita mau menyampaikan keluhan-keluhan sebagai warga negara, sebagai rakyat, ya, terhadap orang yang tuli. Dan bagaimana mungkin kita bisa memperlihatkan fakta-fakta, kejadian-kejadian yang benar-benar nyata, dohir, mereka bisa melihat. Bagaimana mungkin mereka bisa kita pahami si perusak ini dalam berbicara, karena mereka bisu, nggak ngerti, maka omongannya ngaco, ngomongannya nggak punya arti, ngomongannya nggak punya makna. Itu majaz. Nah, untuk itu mari kita pahami pesan Allah sebelum saya masuk ke sini. Pesan Allah, pesan Tuhan. Tuhan kita semua. Tuhan semua makhluk. Allah sudah kasih. Allah sudah berikan. Boleh dihalalkan. Bahkan dipersilahkan. Kulu washrobu min rizkillah. Kata Allah, silahkan. Anda mau makan, Anda mau minum. Dan memang itu adalah kebutuhan bagi makhluk hidup, bukan manusia saja. Tapi pesan ini sampainya kepada manusia. Karena makhluk hidup yang lainnya itu tidak dibutuhkan Quran, tidak diperlukan Quran karena memang sudah disetting oleh Allah. As-salama. Sudah disetting oleh Allah itu semuanya sudah tertib. Jadi tujuan kulu washrobu mirizkillah itu adalah kepada manusia, pada kita. Tetapi jangan wala tusrifu. Wala tusrifu. Ya. Wala tusrifu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Wala ta'saw fil ard. Ta'saw fil ard mufsidin. Dan janganlah, ya, engkau berbuat kerusakan, mufsidin, fasadu, di bumi. Baik di permukaannya, apalagi di dalamnya. Ini pesannya dari yang maha kuasa, dari yang maha segala-galanya, sang pemilik bumi. Jadi kalau kita ini sudah tahu, sudah ngerti bahwa Pancasila itu adalah negara yang berketuhanan,
yang mana Allah jelas ada di dalamnya. Di dalam konstitusi itu Allah punya kuasa. Bentuk kuasa ini, ayat-ayat ini mesti sampai kepada kita semua. Tapi bagi si tuli, si budeg nggak akan pernah dengar. Orang tuli, orang budeg itu nggak akan pernah dengar apa yang difirmankan oleh Allah. Dan sulit dinasehati. Ya, kalau ada fakta-fakta dohir-dohir itu ada di depan matanya, dia akan tidak bisa melihat. Kenapa? Buta. Itu saudara. Jadi peringatan Allah atau syarat yang diberikan oleh Allah, silakan engkau kelola. Jadi kalau bicara rizki itu, segala apa saja yang bermanfaat untuk kehidupan, itu namanya rizki. Bukan makan dan minum saja, saudara. Karena manusia hidup bukan seperti hewan, hanya membutuhkan makan dan minum untuk kelangsungan hidupnya. Seperti ya gajah, sapi, keledai, kuda, tikus dan sebagainya. Itu memang mereka hanya membutuhkan makan dan minum saja. Tapi kalau manusia punya budaya, tentunya bukan hanya makan dan minum saja dalam arti kata itu yang kita lakukan sehari-hari. Tapi punya kehidupan, punya kebutuhan lain. Itulah sebabnya rizki ini adalah luas pengertiannya, apa saja yang bermanfaat buat kehidupan itu namanya rizkum minallah. Syaratnya wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan kau rusak bumiku. Nah, mufsidin itu orangnya. Kalau tusrifu adalah musrifin. Karena nantinya di bawahnya ayat itu nih. Ya saudara nanti dilihatnya surat 731 dan 260. Al-Baqarah 60 dan surat Al-A'raf 31. Ini gabungan yang saya terangkan. La innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, jadi innallaha la yuhibbul la yuhibbul musrifin. Jadi mufsidin itu orangnya, musrifin itu orangnya. Pekerjaannya fasadu, merusak. Pekerjaannya ya tusrifu, israf, melampaui batas. Israf artinya melampaui batas. Dan fasad adalah merusak. Begitu saudara. Maka larangannya di sini adalah tusrifu. Janganlah engkau melampaui batas. Ya. Jadi fasad mufsidin itu artinya perusak. Ini mufsidin. Kalau musrifin apa? Orang yang serakah, rakus, tidak pernah kenyang. Ya, nanti kita lihat bahwa orang yang tidak pernah kenyang itu ya yang akan menimpa kepada dirinya itu adalah azab yang sangat keras. Jadi ya musrifin dan mufsidin itu ketika hadir di bumi maka yang terjadi adalah doharul fasadu, nyata, dohir. Apa yang telah mereka perbuat mufsidin? Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Karena usaha, kelakuan
Ya, kasab ini adalah kelakuan yang diupayakan, yang dikerjakan. Amilu sama juga dengan amal. Bima apa saja yang ada di daratan maupun di lautan itu mereka rusak. Aidinas. Aidi tangan. Ya, tangan apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Jadi yang mampu membuat kerusakan yang maha dahsyat, menghancurkan dengan sehancur-hancurnya itu adalah kekuasaan. Kalau rakyat, kekuasaannya semana. Kalau dia nyolong pohon, nebang pohon, itu paling 1-2 pohon. Paling banter juga 10 pohon. Tetapi kalau penguasa yang memiliki kekuasaan yang full, itu ribuan hektar seperti yang saudara lihat dalam tayangan-tayangan TV itu ribuan hektar. Makanya doharul fasadi. Tetapi yang buta, nih penguasa yang buta nggak ngelihat kalau itu kerusakan yang telah diperbuatnya. Maka tepat sekali itu ayat dikenakan kepada penguasa yang buta, yang tuli, yang budeg, nggak pernah mau dengar. Jadi buta, tuli, budeg itu nggak pernah mau dengar masukan. Bukan nggak mendengar, nggak mau mendengar. Begitu saudara. Nah, jadi itu dohir namanya. Lantas, ya, ini kan adinas liyudhiyakohum ba'dalladzi amilu. Allah akan berikan apa? Akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Amilu. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka mengembalikan. Supaya mereka kembali. Nah, orang yang sudah buta, tuli, budeg tadi itu itu nggak bisa kembali. Nah, jadi mereka itu tidak dikenain bencananya. Tapi suruh menyaksikan bencananya tuh. Lihat hasil kerjamu. Hasil kerjaanmu itu menghasilkan bencana yang luar biasa. Kan tadi saya bilang, kalau sudah buta nggak akan melihat. Kayu gelondongan yang sudah ada capnya juga nggak bisa dilihat sama dia. Karena buta. Ya. Konsekuensinya kalau dia mau bertobat, kembaliin. Yarji'un sebagaimana semula. Enak aja mau tobat, kata Allah syaratnya apa? Kembalikan. Jadi memang sulit. Dari sejarahnya yang namanya penguasa yang zolim itu sulit untuk bertobat. Fir'aun tobatnya nggak diterima. Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, semuanya penghuni neraka. Siapapun penguasa itu sulit untuk bertobat. Kalau dia tuh mau tobat harus kembaliin. Yarji'un, kembali sebagaimana semula keadaan itu. Ya. Enak aja tobat, nggak bisa. Kan di sini saya kaitkan. Ekologis ini dosanya sama dengan kemusyrikan. Apa Pak musyrik? Nah ini lagi nih.
Kalau agama itu musyrik itu membuat benda lalu disembah. Kalaupun itu musyrik kecil namanya. Kalau bencana ekologis ini adalah syirkun kubaro, kemusyrikan yang maha besar. Itu saudara. Kalau nyembah keris, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah dedemit, itu mah kalau disebut musyrik kecil, saudara. Efeknya, ruginya, ya hanya lokal kecil sedikit. Tapi kalau syirkun kubaro, yaitu bencana ekologis, kerusakan ekologis ini adalah merusak alam. Padahal di sini sudah Allah katakan, afa ghairu dinillah ya berguna. Apakah kau mau mengingkari begitu loh? Apakah engkau tidak mau dengan din Allah kan gitu? Dengan bahasa lainnya, ya berguna yang kamu kehendaki, yang kamu ingini, yang kamu menggantikannya. Aslama man fis samawati wal ardh. Bahwa sesungguhnya apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi itu semuanya sudah sistematis, sudah aslama, sudah tunduk, sudah patuh. To'an au karhan wa ilahi yurja'un. Baik dengan terpaksa ataupun sukarela. Wa ilahi yurja'un. Kesemuanya itu mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Yarji'un, kembali kepada Allah itu artinya mengikuti. Coba perhatikan ayat ini kalau kita mau tarik ke masa lampau, ke masa Rasulullah, ya. Alam semesta sudah tunduk, manusia juga di sini tunduk kepada Rasul Allah, kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada memang yang tunduknya sukarela, ya, to'annya, taatnya, atau yang terpaksa karena memang nggak ada pilihan. Karena memang yang berkuasa di situ Muhammad Rasulullah atau khalifah. Maka semua yang ada di sini, ya, orang-orang yang ada di sini, apapun keyakinannya, apapun pemahamannya, apapun statusnya, apapun keadaannya, semuanya taat. To'in. Baik yang taat, sukarela, ikhlas. Baik yang maupun baik taatnya secara terpaksa. To'in juga di sini. Tertiblah dunia ini. Aslamalah harmonis dengan alamnya. Ini yang dikehendaki oleh Allah tuh seperti itu. Makanya apakah kamu mencari, kamu menghendaki selain model kehidupan kayak begini, ternyata ya orang yang bisu, yang budek, yang tuli, yang nggak pernah ngerti, yang nggak pernah mau ngerti, dia bikin di sini tandingannya. Yang di sini adalah orang yang berkuasa. Mestinya yang berkuasa Allah. Ya, wujud kekuasaan Allah dilegirkan kepada Nabi Muhammad, kepada para khalifah. Itu wujud Allah berkuasa. Nah, orang berbuat menandingi. Jadi syirik itu adalah andadan. Syirik itu artinya menandingi kekuasaan Allah. Paham saudara? Ya, kalau pemahaman agama tuh cuman nyembah keris doang sama ngasah golok, goloknya disembah-sembah, ya, ataupun bikin patung dari apa, dari terigu, dari kayu atau dari apa, atau pohon yang gede disembah. Ya, kalau agama begitu pemahamannya.
Jadi nggak pernah menyadari bahwa orang yang mengambil alih kekuasaan tanpa izinnya itu musyrik. Bahkan dia itu sebutnya andadan, tandingan, menandingi Allah. Padahal dia lemah. Tuh, saudara. Makanya kalau dosa syirik nggak diampuni, yaitu menjegal Allah punya kekuasaan. Allah punya kekuasaan, yadullah fauqa aidihim. Kekuasaan Allah itu diserahkan kepada banyak orang. Him itu jamak, aidihim kepada mereka. Lalu orang yang banyak ini kan nggak mungkin berkuasa semua. Harus ada administrasinya, harus ada prosedurnya. Lah itulah diserahkan kepada kita untuk mengatur bagaimana bumi ini bisa memunculkan maslahat. Maka diadakanlah sebuah kekuasaan yang dengan sistem bernegara namanya. Jadi bernegara itu adalah sistem ya untuk melahir kekuasaan Allah kepada rakyat, kemudian rakyat pun membentuk lagi. Nggak semuanya orang supaya tertib. Ini negara itu adalah tertib administrasi. Lalu ada yang diberikan kuasa terbatas dan dibatasi. Siapa orangnya? Pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah orang yang diberi kuasa tapi terbatas dan dibatasi oleh undang-undang. Begitu. Tetapi ketika diberikan kuasa yang terbatas, lalu melampaui batasan, israf, tusrifu. Itu mulanya dari sini, saudara. Wala tusrifu. Jadi presiden itu tidak sama dengan raja, dengan sultan. Kalau sultan itu penguasa, kalau raja itu penguasa, khalifah itu penguasa. Kalau presiden bukan. Presiden itu orang yang dikuasakan. Oleh siapa? Oleh rakyat. Karena Allah ngasih kekuasaannya kepada rakyat. Bukan kepada personal, individu, atau kelompok tertentu. Bukan. Kenapa tahu-tahunya bumi dikuasai dengan segala isinya oleh pemerintah? Padahal bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara. Siapa negara? Rakyat negara itu. Karena munculnya undang-undang, munculnya pemerintah itu lahir dari rakyat. Lahir dari keinginan rakyat. Lahir dari kehendak rakyat. Kok tiba-tiba dikalahkan semua? Israf namanya. Gitu, saudara. Ini kudu ngerti. Makanya wajar kalau dibilang ini andadan. Karena mengambil hak Allah sebagai penguasa. Maka dia punya kekuasaan yang tidak terbatas untuk merusak jadinya. Tuh, saudara. Itu tidak diampuni oleh Allah. Dosa ekologis. Karena ekologis ini adalah alam yang sudah disusun oleh Allah secara sistematis, ya, secara tertib, semuanya aslama, semuanya tunduk patuh di jalannya, di sistemnya, dirusak. Paham, saudara? Jadi kalau dulu, zaman nabi-nabi dulu, ya, lawannya ada Fir'aun, ada Namrud, ada Abu Jahal. Mereka juga sama berbuat kerusakan. Tapi kerusakannya itu pada masyarakat, kepada manusia. Dizolimi, dibantai, dibunuh, dan lain sebagainya. Alamnya, ya mereka nggak punya kemampuan untuk merusak secara besar-besaran, nggak punya. Karena teknologinya juga terbatas. Tapi kalau sekarang, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud model hari ini,
Itu luar biasa, saudara. Kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya sistem sosialnya saja yang dirusak, tapi sistem alamnya, ya. Baik ekosistem darat maupun ekosistem laut yang sudah bersistem menurut kehendak Allah dirusak secara massal dengan teknologi, dengan alat-alat berat dan lain sebagainya. Itu kalau pengen tahu. Jadi ini pesan-pesan Allah itu ya yang mereka abaikan. Jadi sulit untuk bertobat. Sulit. Diterima tobatnya oleh Allah manakala mampu dikembalikan. Kemungkinannya itu. Yang Allah bisa terima tobatnya ketika mereka la'allahum yarji'un. Mereka kembali kepada Allah dalam artian apa? Kembaliin dong. Pohon-pohon yang telah ditumbangkan, alam yang sudah dirusak, sistem sosial yang sudah amburadul, kembaliin. Jadi itu baru Allah bisa terima tobatnya. Ya. Jangan enak-enakan. Nggak bisa hanya dibayar dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan saum, nggak bisa. Anda kesalahannya sudah terlampau melebihi kewajaran daripada seorang pendosa. Itu sudah. Ya, kita tidak berharap mereka sadar, nggak bisa. Yang kita harapkan adalah orang yang belum punya kekuasaan, tapi masih punya keinginan. Kapan ya gue bisa jadi presiden? Kapan ya gue bisa jadi menteri? Kapan ya gue bisa jadi ini dan itu? Saya ingatkan kepada Anda yang hari ini belum punya kekuasaan, tapi bakal punya kekuasaan. Anda saya ingatkan. Anda saya ingatkan. Jadi Allah tidak mengazab mereka, tapi baru Allah perlihatkan itu hasilnya dan mereka nggak bisa ngelak. Ya. Jadi azabnya itu ya mereka nggak menyadari. Jadi seperti orang sedang memikul berat sekali. Itu tidak sama dengan orang yang menyaksikan orang yang sedang memikul beban berat. Seperti halnya hari ini kepedihan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Aceh, oleh penduduk Aceh, masyarakat Aceh, Padang dan sekitarnya yang menderita, amat menderita lahir batin, itu tidak sama rasanya dengan orang yang menyaksikan. Ya, tidak sama. Seperti halnya ayat ini. Banyak ayat-ayat yang memberikan peringatan-peringatan, yang banyak memberikan bentuk-bentuk ancaman. Azabun alim, adabun syadid. Azab yang menghinakan, azab yang menyengsarakan, azab yang menyiksa. Itu ayat-ayatnya banyak sekali, tapi mereka seperti melihat orang yang sedang sengsara. Nggak ikut merasakan. Nah nanti kalau baru dia yang kena, tuh. Nah baru di situ dia merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya, betapa sengsaranya orang yang sedang menanggung azab. Nah, baru kenikmatan yang selama di dunia ini, ya seakan-akan mereka tidak pernah merasakan nikmatnya itu sedikit pun. Dan mereka seakan-akan tidak pernah hidup di dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya ingatkan kepada Anda yang masih belum punya kekuasaan tapi kepengen. Hati-hati. Ya. Jadi itu saudara, jadi presiden itu tidak sama dengan penguasa. Presiden itu tidak sama dengan sultan, presiden itu tidak sama dengan khalifah, presiden itu tidak sama dengan raja.
Jadi presiden itu orang, sekelompok orang, pemerintah. Presiden dengan parlemennya, presiden dengan kabinetnya. Itu sekelompok orang yang diberi kuasa terbatas dan dibatasi. Ada hukum-hukum yang membatasinya. Ya. Itu ditentukan oleh rakyat, rakyat yang punya kuasanya. Tapi kenapa mereka tekep, mereka pegang erat-erat kekuasaan itu? Ya, seakan-akan mereka tidak mendapatkannya dari rakyat. Seakan-akan mereka mendapatkan warisan. Kalau raja, iya mewariskan kepada putranya, putranya mewariskan lagi ntar kepada putranya lagi dan seterusnya. Itu raja atau sultan atau khalifah. Khalifah pun tidak demikian sebenarnya. Ya. Khalifah itu jalan tengah sebenarnya yang paling top. Karena khalifah tidak boleh sistem keluarga, tapi umat. Nah, dalam khalifah Rosyidin itu tuh diperlihatkan di situ. Ya. Bahkan Khalifah Hasan itu ya nanti serahkan saja kepada umat untuk mengangkat seorang khalifah, bukan turun temurun. Tapi itulah terjadi. Nah, kita tidak membahas itu. Nah, saya tekankan pada saudara-saudara sekalian, ya, sebangsa dan setanah air, ini sudah puncak, ya, bahwa kerusakan yang diperbuat dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu, ya, ternyata berjalan terus, saudara. Ya, rupanya pemerintah kita yang diberi kuasa oleh kita dari dulu sampai detik ini tidak pernah mengerti bagaimana caranya mengelola bumi dan segala isinya. Enggak mengerti atau tidak pernah mau mengerti. Yang saya katakan tadi, buta, tuli, budek itu tadi. Padahal hukum undang-undangnya jelas. Bumi dan air dan segala sumber daya yang ada di dalamnya itu milik negara. Arti milik negara, milik rakyat. Anda ditunjuk untuk melakukan tugas administrasi pencatatan. Bukan memiliki. Pemiliknya tetap rakyat. Ya, Anda mencatat. Oh, ini milik si Anu, oh ini milik si itu, oh ini. Ada sengketa. Rakyat didamaikan oleh pemerintahnya begitu. Ini pemerintahnya yang malah bikin ruwet. Ada kerutan di rakyat, malah pemerintahnya ikut bikin ruwet. Ini tambah ruwet. Padahal selesaikan masalah-masalah rakyat itu adalah petugasnya adalah pemerintah. Ini justru pemerintahnya yang kerap kali membuat gaduh, membuat masalah. Ya. Makanya kalau saudara pengen banyak dosa, jadilah pemerintah. Pasti banyak dosa. Karena niatnya juga sudah bukan ingin mengurus rakyat, tapi ingin mengurus kepentingan dirinya. Makanya siap-siaplah banyak dosa. Kan gitu. Jadi banyak menghampiri neraka itu. Makanya hati-hati. Orang yang hari ini masih punya selera untuk menguasai, untuk menjadi pejabat, untuk menjadi menteri, untuk menjadi apalagi itu ya, yang di BUMN itu tuh. Ya, komisaris. Nah, itu siap-siap aja saudara terjun nantinya ke neraka. Sudah pasti. Jadi neraka sudah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang ke sana. Ya. Nah, itulah saudara yang dapat saya berikan kepada saudara bahwa Allah sudah jauh-jauh hari memberikan warning peringatan. Baik melalui ayat-ayat halusnya ini, ya, firman Allah yang dalam kitab suci maupun melalui fakta-fakta yang terjadi. Jadi peringatan ini, warning ini ya utamanya ditujukan kepada orang, pada para pemimpin yang masih sedikit punya hati
atau calon pemimpin yang pengen jadi menteri, yang pengen jadi presiden, yang pengen jadi komisaris, yang ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, ya. Begitu tuh saudara, lagi digiring oleh Allah. Dan itu jebakan. Kalau saudara mau bilang, kalau kita mau katakan itu jebakan. Ya. Jadi harus segera tarik dari sekarang. Anda, wahai para calon pemimpin. Anda mau menjadi pemimpin, apa niat Anda? Itu saja. Kalau niat Anda tidak ingin memperbaiki keadaan, sebaiknya batalkan. Berikan kepada orang yang sudah jelas-jelas mempunyai ketulusan hati dalam memperbaiki keadaan. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.